Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya jualah sehingga dapat terlaksananya kegiatan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kehadiran junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat keluarga dan pengikut beliau ila yaumiddin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Budi Setiawan dari kelas 12 Kesehatan dan Reproduksi Hewan. Selanjutnya izinkan saya menyapa Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati. Bapak Insinyur Haji Bimanto MIkom selaku Kepala Sekolah SMK Negeri PP Pelaihari. Yang saya hormati Bapak Dr. Hewan Ari Febrianto selaku pembimbing intern. Yang saya hormati Bapak Dr. Hewan Wali Nugroho selaku penguji 1. Yang saya hormati Ibu Dr. Hewan Irawati Riawan selaku penguji 2. Yang saya hormati Ibu Dr. Hewan Niken Larasati selaku pembimbing ekstern, dan keluarga, teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa terima kasih dan hormat saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi saya dengan judul Seminar Laporan Praktik Kerja Lapangan. Di masa ini, sektor peternakan di Indonesia semakin mengalami peningkatan mengikuti jumlah penduduk. Oleh karena itu, kesehatan hewan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi produksi ternak. Apabila ternak mengalami gangguan kesehatan, maka produksi tidak akan bisa dicapai secara maksimal. Puskeswan merupakan salah satu lembaga pelayanan di bidang sektor peternakan, berfungsi sebagai ujung tombak bidang kesehatan hewan yang mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan di daerah pedesaan atau kecamatan yang kegiatannya khusus memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan. Oleh karena itu, SMK Negeri PP Pelaihari melakukan program praktik kerja lapangan untuk bidang kesehatan hewan. PKL merupakan kegiatan praktik yang dilaksanakan di luar sekolah dengan tujuan menggunakan dan meningkatkan keterampilan dalam bidang kesehatan. Tujuan dari praktik kerja lapangan adalah meningkatkan kompetensi siswa di bidang kesehatan hewan, meningkatkan rasa tanggung jawab, meningkatkan jiwa disiplin dalam bersemangat berwirausaha di bidang kesehatan hewan, mengembangkan kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan paramedik veteriner dan beradaptasi dengan melakukan praktik di lapangan, meningkatkan kemampuan siswa dalam bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik kepada para peternak, petugas paramedik veteriner, dan masyarakat setempat, memantapkan ilmu yang siswa dapat di sekolah dengan mengaplikasikannya secara nyata di lapangan. Baik, slide selanjutnya. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari tanggal 5 Agustus sampai dengan 1 Oktober 2020 di UPT Puskeswan Panyipatan. Kita lanjutkan slide berikutnya. Deskripsi lokasi kegiatan. UPT Puskeswan Panyipatan berlokasi di Desa Batu Mulia, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. UPT Puskeswan Panyipatan berdiri sejak tanggal 19 Oktober 2015 dan merupakan salah satu UPT dari Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut. Wilayah kerja UPT Puskeswan Panyipatan meliputi 10 desa, yaitu dari Desa Kandangan Baru, Panyipatan, Batu Mulia, Sukaramah, Bumi Asih, Kuringkit, Batu Tungku, Kandangan Lama, Tanjung Dewa, dan Batakan. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kasus klinik yang ditangani. Yang pertama ada penyakit Ping E. Ping E adalah penyakit mata yang menular pada ternak, terutama pada sapi, kerbau, domba, dan kambing. Penyebab penyakit Ping E ini dapat disebabkan oleh bakteri dan virus. Namun yang paling sering ditemukan adalah dari bakteri Maracella bovis atau M. bovis yang bersifat hemolitik pada sapi. Gejala klinis yang dapat dikenali dari penyakit Ping E ini adalah peradangan pada mata yang menyebabkan mata menjadi merah. Masa inkubasinya biasanya 2-3 hari, tetapi dapat sampai 3 minggu. Gejala awalnya adalah mata lembab,
sensitif terhadap cahaya sehingga matanya sering ditutup untuk menghindari cahaya. Dalam waktu singkat mulai keluar air mata dan terlihat adanya penyempitan pupil secara jelas serta keruh pada kornea. Pencegahan dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang dan lingkungan. Pengobatan yang diberikan kepada ternak yang mengalami penyakit pink E adalah dengan pemberian antibiotik dosis 1 mili diteteskan ke mata untuk mengurangi infeksi yang ada pada mata. Kemudian selanjutnya ada penyakit helminthiasis. Helminthiasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya infestasi cacing pada tubuh hewan, baik dari saluran pencernaan, pernafasan, hati maupun pada bagian tubuh lainnya. Pada sapi umumnya infestasi cacing sering ditemukan pada saluran pencernaan dan hati. Gejala klinis yang nampak pada hewan yang menderita cacingan atau helminthiasis ini adalah biasanya badannya kurus, kemudian bulu kusam dan berdiri. Jika sudah parah bisa mengalami diare atau bahkan konstipasi, sulit buang air besar, nafsu makan menurun, dan terkadang mengalami anemia. Untuk pencegahan penyakit helminthiasis ini dapat dilakukan dengan pemberian obat cacing secara teratur. Baik, selanjutnya adalah penyakit ompalitis. Pada penyakit ini biasanya disebabkan oleh perawatan pedet yang kurang tepat ya. Kejadian pendarahan pada tali pusar, infeksi tali pusar, putusnya tali pusar yang terlalu pendek atau bahkan putus secara total itu harus dihindari. Kejadian tersebut akan berlanjut menjadi radang tali pusar atau ompalitis atau bahkan justru menjadi penyebab kematian pedet. Kemudian penanganan ompalitis yang tidak baik dapat menyebabkan agen infeksi masuk ke dalam saluran pencernaan, peredaran darah, dan masuk ke dalam organ vital seperti paru-paru. Hal ini bisa dipastikan menjadi berlanjut ke kasus diare dan radang paru-paru. Pada kasus infeksi tali pusar dapat diberikan obat antibiotik serta antihistamin. Sebelum itu juga apabila sudah terdapat belatung pada pusar, pada infeksi, maka harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum diberikan obat. Kemudian selanjutnya ada penyakit BEF, Bovine Emperor Fever atau BEF, atau juga yang dikenal dengan penyakit demam 3 hari, adalah suatu penyakit viral pada sapi yang disebabkan oleh serangga yang ditandai dengan demam mendadak dan kaku pada persendian. Penyakit dapat sembuh kembali setelah beberapa hari kemudian. Gejala awal yang muncul adalah demam tinggi secara mendadak 40-41 derajat Celcius. Nafsu makan hilang, peningkatan pernapasan dan kesulitan bernapas, diikuti dengan keluarnya leleran hidung dan air mata. Jalan menjadi kaku dan pincang karena rasa sakit yang sangat. Kemudian dapat terjadi kelumpuhan dan kesakitan pada kaki. Kemudian otot juga gemetar serta lemah. Sampai saat ini tidak ada pengobatan yang efektif untuk penyakit BEF. Pemberian antibiotik berspektrum luas dianjurkan untuk mencegah infeksi sekunder dan multivitamin untuk mengatasi adanya stres. Pengendalian dan pemberantasan harus diperhatikan kepada peranan serangga penghisap darah yang diduga memegang peran penting dalam penyebaran penyakit untuk membunuh serangga di sekitar daerah dan mengisolasi hewan yang sakit. Baik, kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Kegiatan reproduksi yang pertama ada inseminasi buatan. Selain mengikuti kegiatan klinik, kami juga mengikuti kegiatan reproduksi, yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini adalah salah satu metode yang ampuh untuk meningkatkan kualitas ternak dan juga meningkatkan populasi ternak secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi inseminasi buatan ini merupakan salah satu cara yang ampuh untuk
menghasilkan ternak-ternak yang berkualitas unggul. Selanjutnya kita ada pemeriksaan kebuntingan. Jadi deteksi kebuntingan ini merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan setelah ternak dikawinkan. Jadi deteksi kebuntingan yang lebih dini akan lebih cepat memberikan informasi tentang keberhasilan perkawinan sehingga dapat dilakukan evaluasi kegagalan. Evaluasi yang lebih cepat akan dapat meningkatkan efisiensi reproduksi. Upaya tersebut membutuhkan deteksi kebuntingan yang mempunyai akurasi tinggi, mudah digunakan, murah dan tidak berbahaya bagi ternak. Deteksi kebuntingan dini diperlukan dalam hal mengidentifikasi ternak yang tidak bunting segera dikawinkan dengan inseminasi buatan. Mungkin bisa dilakukan gertak birahi dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menekan biaya pada breeding program dan membantu manajemen ternak secara ekonomis. Deteksi kebuntingan dini pada induk sapi dapat meningkatkan efisiensi reproduksi sehingga sapi induk yang diketahui belum bunting dapat segera dikawinkan kembali. Dan deteksi kebuntingan pada sapi sangat penting bagi peternak bila ditinjau dari segi ekonomi. Karena dengan mengetahui ternaknya bunting atau tidak dalam waktu yang lebih cepat dan akurat, maka peternak akan lebih cepat mengambil tindakan selanjutnya, yakni memperbaiki pakan apabila ternaknya bunting atau dapat dijadikan petunjuk untuk memotong atau menjual ternaknya, mengetahui bahwa ternaknya bunting atau tidak, mempunyai nilai ekonomis yang perlu dipertimbangkan sebagai salah satu hal penting sebagai manajemen produksi yang harus diterapkan. Baik, selanjutnya adalah penyakit distokia. Distokia merupakan kondisi stadium kelahiran pertama dan kedua, lebih lama dan menjadi sulit dan tidak mungkin lagi dilakukan bagi induk untuk mengeluarkan fetus. Sebab-sebab distokia ini beberapa contohnya yaitu karena posisi fetus yang tidak seharusnya dan perkawinan yang tidak sejenis. Kemudian penanganan yang dapat dilakukan pada distokia adalah mutasi atau mengembalikan ke posisi semula. Yang kedua ada penarikan paksa. Yang ketiga pemotongan janin. Yang keempat adalah operasi sesar. Pencegahan distokia yaitu dengan pemberian pakan nutrisi yang baik selama masa kebuntingan, dan apabila melakukan IB maka harus menggunakan semen dari pejantan yang sesuai dengan induk sapi. Untuk pengobatan setelah distokia biasanya diberikan vitamin dan antibiotik. Baik, selanjutnya adalah penyakit prolaps vagina. Jadi prolaps vagina ini merupakan pembalikan uterus, vagina dan serviks menggantung keluar dari vulva. Penyebabnya adalah hewan yang selalu dikandangkan, tingginya estrogen, tekanan dari dalam perut saat berbaring maupun genetik. Pada keadaan prolaps partial, organ masuk ke saluran reproduksi seperti semula saat sapi berdiri. Namun bila terjadi secara total, maka organ akan tetap menggantung meskipun dalam keadaan berdiri. Penanggulangan secara teknis yaitu ditempatkan di kandang dengan bagian depannya lebih tinggi sekitar 5-15 cm. Secara medis dapat dilakukan dengan reposisi ke posisi semula, irigasi antiseptik dan injeksi dengan antibiotika spektrum luas. Baik, selanjutnya kepada bagian pembahasan. Pada saat PKL di Puskesmas Penyipatan, saya mengikuti kegiatan klinik. Saya mengikuti kegiatan reproduksi, pemeriksaan laboratorium, dan kegiatan sosial masyarakat. Pada kegiatan klinik saya mendapatkan beberapa kasus, yaitu penyakit pink eye, penyakit helminthiasis, ompalitis, dan juga PER. Dan pada kegiatan reproduksi saya mengikuti inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan. Saya juga mendapatkan kasus distokia dan juga prolaps vagina. Pada kegiatan pemeriksaan laboratorium, kami melakukan kegiatan laboratorium di Laboratorium
Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut, yaitu kami melakukan uji Rosebengal test atau uji RBT. Jadi uji RBT ini dilakukan untuk memastikan ternak tidak mengidap penyakit brucellosis. Penyakit brucellosis ini disebabkan oleh bakteri Brucella sp. Pada umumnya penyakit brucellosis ditemukan pada sapi, namun juga bisa menginfeksi kerbau, kambing, domba, dan juga babi. Brucellosis juga bisa menyebabkan hewan betina mengalami aborsi dan retensi plasenta, sedangkan pada ternak jantan bisa menyebabkan orsitis dan infeksi kelenjar aksesoris. Dari 40 sampel serum yang kami periksa, kami lakukan uji RBT, terdapat 5 sampel serum yang positif mengandung brucellosis atau positif mengidap penyakit brucellosis. Kemudian selanjutnya kegiatan sosial masyarakat. Yang pertama, untuk kegiatan sosial masyarakat kami melaksanakan gotong royong. Gotong royong kami laksanakan setiap hari Jumat pagi, di mana kegiatan itu isinya adalah membersihkan halaman kantor UPT Puskesmas Panyipatan. Saya mengikuti kegiatan gotong royong yang dilakukan dari membersihkan rumput, membersihkan sampah, dan membereskan halaman di sekitar maupun di depan pagar. Selain membersihkan area puskeswan, kami juga melakukan perbaikan jalan di depan gerbang UPT Puskesmas Panyipatan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulannya adalah saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pengertian yang lebih mendalam mengenai kegiatan klinik hewan dan kegiatan reproduksi hewan. Selanjutnya, saya meningkatkan keterampilan di bidang paramedik veteriner. Dan yang selanjutnya adalah saya dapat mengaplikasikan pengalaman yang saya dapat di sekolah secara nyata di bidang kesehatan hewan. Kemudian saran saya kepada calon peserta PKL paramedik veteriner adalah mempersiapkan fisik maupun mental dan bersungguh-sungguh, karena di dalam dunia kerja banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Kepada calon peserta PKL, saya juga memberikan saran untuk menguasai materi yang diberikan di sekolah, serta jangan sia-siakanlah pembelajaran pada saat PKL. Baik, sampailah sudah kita kepada slide yang terakhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang saya sengaja maupun tidak disengaja. Saya juga berharap semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.